Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk hari yang baru, hari yang Tuhan jadikan buat kita. Dan kita percaya Tuhan punya rencana yang baik di sepanjang hari ini, bahkan di hari esok dan seterusnya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk perlindungan-Mu sepanjang malam hingga pagi ini. Dan kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami hidup dan menjalani anugerah rencana Tuhan yang baik. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9-10. Tertulis demikian. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman, dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang misionaris yang terkenal bernama David Livingstone menghadapi begitu banyak kesukaran dalam pelayanannya, tapi ia selalu mendapatkan peneguhan dari Tuhan. David mengungkapkan suatu doa yang terkenal dan sering menjadi quote. Dia katakan, God send me anywhere, only go with me. Lay any burden on me, only sustain me. Maksud dari doanya ini adalah dia memohon kepada Tuhan agar Tuhan selalu menopangnya dalam segala keadaan. David Livingstone siap menerima beban apapun dari Tuhan dan siap untuk diutus, disuruh pergi kemana saja. Tapi David berdoa agar Tuhan selalu menyertai dan menguatkannya dalam pelayanan. Dalam menjalankan visi, tugas panggilan dari Tuhan kepada setiap kita masing-masing, kita pasti menghadapi ada banyak tantangan. Tidak mudah untuk melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan secara khusus buat kita. Kadangkala kesukaran membuat kita lemah, membuat kita hilang semangat, bahkan hendak membuat kita putus asa. Tapi dalam keadaan-keadaan demikian, Tuhan selalu bekerja, memberikan peneguhan demi peneguhan kepada kita, supaya kita tetap di dalam jalur kehendak-Nya, sehingga kita tidak menyimpang dari tugas panggilan-Nya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9-10 ini, kita melihat bagaimana Tuhan meneguhkan Paulus dalam masa-masa sulit yang ia hadapi. Tuhan berkata, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Tuhan berjanji di sini bahwa Dia akan menyertai dan Tuhan akan menolong, melindungi Paulus, serta memastikan bahwa ada banyak orang-orang percaya yang ada di sana yang akan memberikan penguatan dan penghiburan juga kepada Paulus. Pesan Tuhan jangan takut menjadi pesan Tuhan buat kita juga, saudara. Sebab seringkali kita menghadapi atau mengalami serta merasakan ketakutan. Ada keadaan-keadaan tertentu yang melemahkan iman kita, yang membuat semangat kita menjadi ciut, kita menjadi takut, kita kehilangan keberanian. Tapi Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk tidak takut menghadapi keadaan apapun. Visi, tugas panggilan Tuhan buat saudara dan saya adalah visi yang disertai dengan provisi, yaitu pemeliharaan Tuhan, dukungan dari Tuhan, perlindungan yang disediakan Tuhan. Tuhan berkata di dalam ayat ini, sebab banyak umatku di kota ini. Maksudnya adalah bahwa Tuhan hendak memberitahukan kepada Paulus supaya Paulus mengerti bahwa ia tidak sendirian dalam pelayanannya. Bukan hanya karena Tuhan hadir dalam hidupnya, tapi karena ada orang-orang lain, yaitu orang-orang percaya yang juga akan memberikan dukungan bagi Paulus. Dan orang-orang yang lain itu juga perlu dipahami oleh Paulus
bahwa mereka juga mengalami kesukaran dan tantangan yang kurang lebih sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini meneguhkan saudara dan saya, supaya kita tetap ada dalam jalur tugas, visi, panggilan, dan rencana Tuhan. Jangan mundur, jangan menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Tantangan boleh ada, persoalan boleh banyak, tapi jangan kita takut saudara. Jangan kita mundur, tetaplah lakukan kehendak Tuhan. Tetaplah tunaikan tugas panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Setialah selalu saudara untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas yang diberikan Tuhan buat saudara dan saya. Tuhan menyertai kita dan akan menopang kita senantiasa, sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam rencananya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, yang kembali meneguhkan kami untuk tetap berada di track yang benar, di jalur yang benar, yaitu dalam jalur tugas amanat agung, dalam jalur visi, tugas panggilan yang khusus Tuhan berikan kepada setiap kami. Tolong kami, kuatkan kami selalu, dan sertai kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Kami bersyukur karena kami tidak sendirian, sebab Engkau Tuhan selalu bersama-sama dengan kami dalam segala waktu dan keadaan. Engkaulah yang memberikan kami sukacita, kekuatan dan peneguhan, sehingga kami dapat terus melayani Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan dalam segala hal yang kami lakukan. Jadikan kami berhasil, dan biarlah apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan bekerja menolong setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab Tuhan kami percaya Engkau menuntun kami masuk dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.